Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali di belajar bareng Adobe Illustrator. Baiklah, kita mulai. Saya buka Adobe Illustratornya terlebih dahulu. Aplikasi yang keren ini adalah pengolah gambar vektor. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membuat background sederhana yang akan diaplikasikan atau diterapkan dalam grafik standar manual. Backgroundnya seperti apa? Saya buka filenya dulu. Nah, nanti backgroundnya seperti ini. Ada dua artboard atau dua halaman yang akan kita buat. Bagaimana cara membuat desain background ini? Baik, kita mulai langkah-langkahnya dari awal. Pertama, kita akan membuat lembar kerja baru menggunakan File, New, atau Ctrl N pada keyboard. Titelnya atau judulnya kita ganti, misalkan latar belakang GSM. Ukurannya saya menggunakan pixel, kemudian tingginya itu 1080 pixel dan lebarnya 1920 pixel. Orientasinya adalah landscape, artboardnya ada dua, lalu color modenya adalah CMYK color, raster efeknya adalah pilih yang high 300 ppi. Baik, kita klik create. Oke, kita menuju ke artboard yang pertama. Kita zoom dulu, view, terus fit artboard in window atau Ctrl 0 pada keyboard. Selanjutnya kita akan menuju ke layer. Layer ini kita rubah namanya dulu. Double klik. Kita misalkan nama layernya adalah back. Kita akan membuat rectangle atau kotak di area artboard ini menggunakan rectangle tool. Pastikan smart guide pada Adobe Illustrator adalah sedang aktif atau tercentang. Kita bikin kotak, nah, semacam itu. Untuk memastikan apakah benar-benar berada di dalam artboard dengan ukuran yang tepat, kita menuju ke properties. Tinggi dan lebarnya 1080 dan 1920 pixel. Terus apakah berada di tengah-tengah juga? Kita align-nya, klik horizontal align center dan vertical align center. Apabila Adobe Illustrator Anda ini belum aktif, kalian bisa menuju Windows, kemudian centang pada opsi align. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan memberi warna pada rectangle atau kotak ini. Stroke-nya atau garis pinggirnya kita hilangkan. Lalu fill-nya atau warna dalamnya ini saya menggunakan gradient. Lalu kita rubah, bisa memilih gradient option atau langsung pada menuju menu gradient ini. Saya menggunakan gradient option. Kita ganti warnanya karena akhir desain ini nanti sebagai latar belakang, maka kita usahakan menggunakan warna-warna yang soft sehingga nanti tidak dominan dengan objek-objek utama yang lain. Untuk warna ini saya rubah pada gradient slidernya, cukup double klik, kita pilih warna yang soft, misalkan warna biru ini. Kita kurangi cahayanya. Kalau sudah, ganti pada gradient slider. Untuk yang warna gelap ini, kita double klik, kita pilih warna putih. Kalau sudah, kita tutup. Ini layer background sudah selesai. Saya kunci. Lalu kita membuat layer berikutnya, yaitu layer ornamen yang ada di pojok. Baik, kita tambah layer, create a new layer. Kita beri nama misalkan pojok. Nah, untuk pojok kita menggunakan pen tool atau ketik P pada keyboard. Lalu kita ganti warna. Kita kembali ke selection tool atau ketik V pada keyboard. Kita ganti warna segitiga pojok ini. Kembali ke properties. Pastikan stroke atau garis pinggirnya sudah tercentang atau kita pilih silang. Lalu fill-nya kita ganti. Karena warnanya harus soft, maka saya kurangi opacity-nya. Semacam itu. Sekarang kita tinggal copy paste saja melalui edit, copy, kemudian pilih lagi edit. Untuk pilihan paste-nya itu ada macam-macam. Ada paste in front, paste in back, paste in place. Nah, saya menggunakan paste in place. Lalu kita tinggal tarik pojoknya. Ini adalah selera. Kemudian kita paste lagi, menggunakan lebih cepatnya bisa menggunakan pada keyboard Anda Ctrl Shift V. Kita tarik lagi, Ctrl Shift V lagi, Ctrl Shift V lagi. Nah, semacam itu. Kemudian kita membuat layer lagi untuk tulisan di pojok sini. Tulisan grafik standar manual. Kita bikin layer lagi, create new layer, ganti nama misalkan huruf. Kita pilih tab tool, lalu kita ketikkan di area sini. Kita ketikkan. Oke, kita kembali ke selection tool, kita besarkan. Untuk cepatnya adalah shift kita tekan, lalu kita tarik pojoknya.
Anda bisa merubah-rubah fontnya ini, kembali ke properties, lalu kita bisa milih font yang kita sukai. Warnanya juga bisa dirubah. Baik, untuk artboard yang pertama sudah selesai. Kita melanjutkan untuk artboard yang kedua, yaitu artboard konten atau artboard isi. Selanjutnya kita akan membuat desain untuk background isi atau konten. Kita aktifkan artboard-nya, kita pilih artboard yang kedua. Kita bisa geser. Nah, ini artboard yang kedua. Kita kembali ke selection tool. Seperti langkah yang pertama, untuk membuat background utama, kita cukup menggandakan desain yang sudah ada. Jadi mulai dari background, terus ornamen di pojok, tulisan, kita gunakan yang senada. Kita bisa kembali ke artboard yang pertama, kita tinggal copy paste untuk mulai dari background, hiasan pojok ini atau desain pojok ini, dan tulisan grafik standar manualnya. Oke, kita tinggal copy, kita kembali ke layer, kita pilih background, layer back ya, kita aktifkan menggunakan selection tool, pilih edit, copy, kita menuju ke artboard yang kedua, bisa menggunakan spasi, kita tekan terus, kita geser, lalu kita edit, paste in place. Pastikan ada di tengah-tengah artboard yang kedua dengan align-nya, horizontal align center and vertical align center. Selanjutnya kita akan menggandakan lagi untuk desain yang pojok ini. Ke layer, aktifkan layer pojok, kita pilih semuanya. Kita Ctrl G atau kalau di sini kita grouping. Kemudian pilih edit, copy, kita menuju ke artboard yang kedua, edit, paste. Pastikan ada di tengah-tengah dengan cara kembali ke properties, lalu pilih horizontal align center dan vertical align center. Kita tinggal mengecilkan ukurannya saja. Oke, kita hapus background yang belakang ini, kita ungroup terlebih dahulu, kemudian pilih yang background ini kita hapus saja. Lalu kita akan menggandakan lagi, kita taruh di pojok, kita copy lagi biar background yang ini tidak ikut tercopy. Kita bisa mengunci layer background ini, lalu kita seleksi. Nah, kita Ctrl G atau grouping, kita gandakan. Cara penggandaannya ada yang cara cepat, yaitu edit copy paste seperti biasa. Ada lagi yang menggunakan Alt, tekan terus lalu kita drag. Sekarang kita rotate atau kita putar objek ini dengan klik kanan, pilih transform, rotate, pilih yang 180 derajat. Lalu kita taruh pojok, kembali ke properties, pilih karena pojok nanti pojok kanan, maka kita pilih yang horizontal align right. Terus kita pilih yang vertical align top. Kita kecilkan. Lalu kita menambahkan tulisan grafik standar manual. Kita juga bisa menambahkan produk, misalkan Nogosari Cipto Projo. Nah, kita tinggal mengetikkan aja di pojok sini, Nogosari Cipto Projo. Kita kembali ke selection tool, kita besarkan, shift kita tekan, kita tarik. Lalu kita bisa memilih font yang cocok, misalkan ini, tergantung selera. Kita ganti warnanya biar seragam. Baiklah, itu adalah langkah-langkah membuat background sederhana yang akan diterapkan di grafik standar manual. Terima kasih, selamat mencoba. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.